Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, kembali lagi di acara Ngopirong, Ngobrol Pintar bersama saya Miftahul Jana Muhsin. Seperti biasa, Ngobrol Pintar kali ini kita akan ditemani dengan sosok yang juga mengambil peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar. Beliau merupakan PLT, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Assalamualaikum Bapak Zubair Esos MM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan program-program dan pelayanan apa saja sih Pak yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Bapak mungkin bisa menjelaskan terkait dengan program dan pelayanan apa yang diberikan oleh Dinas Dukcapil ini Pak. Baik, terima kasih Dimita dan pemirsa Takalar TV yang saya hormati. Saya Zubair selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar ingin memberikan gambaran ya tentang Dinas Dukcapil, kemudian layanan-layanan apa yang Dinas Dukcapil Kabupaten Takalar berikan kepada masyarakat. Namun sebelum saya menyampaikan layanan-layanan, terlebih dahulu saya ingin menggambarkan organisasi di Dinas Dukcapil, di mana Dinas Dukcapil Takalar itu dipimpin oleh seorang kepala dinas, ya, kemudian satu orang sekretaris dan 4 kepala bidang. Ya, jadi ada bidang pendaftaran penduduk, kemudian bidang pencatatan sipil, kemudian bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kemudian bidang pemanfaatan data dan inovasi. Nah, itu semua pejabat struktural di Dinas Dukcapil. Kemudian terkait dengan layanan-layanan yang Dinas Dukcapil Takalar berikan kepada masyarakat, ya banyak sekali ya. Ada 11 atau 12 layanan yang kami berikan kepada masyarakat. Barangkali saya ingin memberikan penjelasan ya tentang itu. Ya, jadi layanan yang ada ya itu antara lain itu pengurusan kartu keluarga, baik itu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian pengurusan akte kelahiran ya. Kemudian pengurusan akte kematian. Kemudian pengurusan kartu tanda penduduk elektronik. Dan kemudian pengurusan kartu identitas anak atau KIA, kemudian pengurusan surat keterangan pindah warga negara Indonesia, kemudian pengurusan biodata warga negara Indonesia, biodata orang asing, biodata surat keterangan tetap tinggal, kemudian pengurusan akte pengakuan anak dan pengesahan anak, ya. Kemudian pengurusan akte perkawinan dan perceraian. Kemudian pengurusan akte perkawinan tanpa asal usul, kemudian pengurusan keterangan lahir mati warga negara Indonesia dan warga negara asing, dan kerjasama pemanfaatan data juga dengan berbagai lembaga atau PD dalam hal data kependudukan. Itu layanan-layanan di Dinas Dukcapil yang kami berikan. Nah, pemirsa Takalar TV, itu tadi ada 11 layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sejauh mana sih program ataupun layanan-layanan ini memudahkan masyarakat? Terima kasih. Jadi kami di Dinas Dukcapil bersama tim ya di dalam memberikan layanan kepada masyarakat selalu bekerja, kemudian saling membantu dan saling memberikan solusi-solusi ataupun inovasi-inovasi dalam hal memberikan pelayanan. Contoh yang kami bisa berikan di dalam pelayanan kami di Dinas Dukcapil pada saat pandemi sekarang ini ya, COVID-19, kita di Dinas Dukcapil itu membuka layanan online ya. Jadi layanan online itu masyarakat lagi tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil. Masyarakat hanya mendaftarkan kebutuhan dokumennya, kemudian mengirim ke kami Dinas Dukcapil
disertai dengan nomor telepon ya, kemudian alamat email. Jadi nomor telepon yang diberikan itu pada saat dokumen kependudukannya sudah selesai, ada notifikasi pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian kenapa kalau dengan emailnya? Ya, jadi fungsi dari menyampaikan alamat email itu, masyarakat dengan adanya peraturan yang baru ini, peraturan Dirjen Capil tentang dokumen kependudukan, semua blanko ya, blanko baik itu kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian dan lain-lain ya, selain kartu tanda penduduk elektronik, itu sudah kita robah, sudah dirobah itu dokumennya. Jadi dulu itu ada memang blanko yang disiapkan oleh Kementerian Dirjen Capil, sekarang hanya menggunakan kertas HPS yang 80 gram. Nah, jadi kalau masyarakat selesai dokumennya, dikirim ke alamat emailnya, yang bersangkutan itu bisa mencetak di mana saja, baik di rumah, di kantor, atau di mana saja. Karena dokumen yang jadi itu kita kirimkan langsung ke emailnya, sehingga itu lebih mempermudah lagi kepada masyarakat, tidak perlu lagi datang ke kantor, dan itu bisa menghemat biaya, tenaga, dan lain-lain. Kemudian layanan yang kedua itu tetap kita membuka ya layanan offline ya, jadi bisa juga masyarakat langsung ke kami dan kami siap melayani. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya, kalau misalnya ada kebutuhan dokumen kependudukan, tidak perlu pakai calo ya, tidak perlu pakai calo, dan langsung saja datang ke Capil, dan semua layanan-layanan itu sifatnya gratis, tidak ada biaya. Seperti itu deh. Memudahkan sekali pelayanan yang diberikan Dinas Dukcapil ini kepada pemirsa Takalar TV, khususnya masyarakat Takalar pastinya. Apalagi di tengah pandemi ini, di mana aktivitas kita terbatas ya Pak, sehingga dengan pelayanan online ini menjadi solusi untuk masyarakat Takalar. Nah, terkait dengan pelayanan Pak, ataupun program-program di Dinas Dukcapil ini, apakah ada Pak program 22 dari Bupati Takalar? Ya, terima kasih. Jadi kami di Dinas Dukcapil di program P22 Pak Bupati ada satu ya yang ada di kami, yaitu perekaman keliling, dan itu kami sudah lakukan ya. Jadi kami sudah lakukan keliling ke kecamatan ya. Kami melakukan perekaman di kecamatan, di kantor kecamatan, dan itu sebenarnya lebih bagus ya, karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kami di Capil. Jadi misalnya masyarakat yang ada di Kecamatan Kalisem Utara, kita standby-nya di kantor kecamatan. Jadi tinggal kita bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, menyampaikan kepada masyarakat atau desa bahwa jadwalnya hari ini kita ada perekaman. Jadi sampai di situ saja. Kemudian kita gilir ya semua kecamatan dan kita datangi. Ya, jadi ini apa namanya, di istilah kami itu di Capil ada istilah jemput bola. Jadi kita turun ke lapangan dan melayani masyarakat. Kemudian capaiannya ya, saya kira dengan program ini, layanan jemput bola ini, alhamdulillah bahwa data penduduk untuk Kabupaten Takalar untuk saat ini itu sudah 300.915 jiwa, itu bertambah. Jadi jumlah penduduk kita semakin bertambah, dan saya yakin kalau masyarakat kemudian sadar bahwa penting ini dokumen kependudukan, ya bisa lebih banyak lagi jumlah penduduk yang kita bisa data seperti itu. Jika dipresentasikan Bapak, berapa persen kira-kira pencapaian dari program 22 itu? Ya, jadi kalau P22 itu sudah 100% dari kami, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan ada juga kami di Dinas Capil ini membuat inovasi-inovasi, kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain ya dalam hal pemanfaatan data. Kami sekarang sudah menjajaki kerjasama dengan Dinas Sosial ya, dan PNB terkait dengan data masyarakat miskin. Ini penting karena data yang
salah itu bisa berdampak kepada apa namanya pengelola, karena misalnya contoh dalam hal data yang tidak valid ya, misalnya pemberian bantuan sosial atau bantuan tunai kepada masyarakat, tapi data itu tidak apa namanya tidak benar, itu tidak ada di Capil, nah, itu bisa bermasalah. Jadi data-data yang seperti itu kita perbarui, kita perbaiki, kita updating sehingga itu lebih memperbaiki sistem layanan kita seperti itu. Kalau tantangannya sendiri Pak dalam pencapaian program P22 ini ataupun layanan-layanan yang ada di Dinas Dukcapil? Ya, jadi ya dalam hal apa namanya memberikan layanan pasti kita ada suka dukanya atau ada tantangan, kemudian tetapi ya kami ini kan pelayan masyarakat ya, jadi kami bersama tim tetap bersemangat ya, meskipun saya akui bahwa kami masih banyak kekurangan-kekurangan ya, antara lain sarana dan prasarana kami yang mungkin masih terbatas, tetapi dalam hal pemberian layanan itu ya dari hasil survei kepuasan yang kami berikan ya rata-rata masyarakat puas dengan apa yang kami berikan, layanan-layanan yang kami berikan itu. Mungkin kita bisa dengarkan, bukan hanya saya Pak, tapi seluruh masyarakat Takalar juga mau mengetahui dari pendapat Bapak pribadi terkait dengan apa sih harapan Bapak tentang program maupun pelayanan-pelayanan dari Dinas Dukcapil ini Pak. Ya, jadi ya kami bersama tim di Dinas Dukcapil ya mengimbau kepada seluruh masyarakat ya. Ini harapan kami ya, karena ini juga untuk kepentingan Kabupaten Takalar. Kami berharap kepada seluruh masyarakat ya, mari kita selalu memperbaharui ya, mengupdatein pemutahiran data kependudukan kita, karena ini sangat penting ya. Kenapa ya? Karena pemutahiran data atau updating data itu berpengaruh kepada banyak aspek ya. Jadi misalnya aspek pendidikan. Kalau kita updating data kependudukan itu misalnya tingkat pendidikan anak-anak kita, misalnya ada anak kita yang sudah sebenarnya dia sudah tamat SD, tetapi karena pada saat mengambil kartu keluarga, pada saat awal mengambil kartu keluarga tidak dinampakkan di situ bahwa dia tamat SD. Nah, itu semua itu terus datanya yang muncul, sehingga muncullah di situ bahwa anak yang bersangkutan belum sekolah, padahal ini sudah tamat SD. Nah, itu pentingnya updating, dan ini mempengaruhi IPM kita kalau di-updating datanya. Kemudian terkait dengan apa namanya kesehatan ya, BPJS kesehatan misalnya, itu juga begitu. Kalau dia tidak updating datanya, itu juga bisa berdampak kepada pengurusan BPJS kesehatannya. Makanya kami berharap semua data kita harus kita updating atau kita pemutahiran data. Nah, sama juga dengan masalah perbankan, semua ya. Kemudian terkait juga dengan apa namanya UMKM ya, dan data lainnya. Nah, ini sangat penting karena di dalam istilah kependudukan itu ada dua peristiwa yang ada ya menurut istilah kami, yaitu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Apa itu peristiwa penting ya? Jadi saya bisa berikan penjelasan ya. Yang dimaksud dengan peristiwa penting yaitu peristiwa seperti ada kelahiran ya, kemudian ada kematian ya, ada perkawinan, ada perceraian, ada pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak. Itu harus dilaporkan ya. Jadi misalnya ada kelahiran, nah itu cepat dilaporkan. Kalau itu tidak dilaporkan, berarti tidak ada di dokumen kependudukan. Sekaligus itu menambah daripada jumlah penduduk kita. Seperti misalnya kematian, itu dilaporkan juga. Sehingga pada dokumen kartu keluarga itu, nah di situ muncul bahwa si A ini sudah meninggal, ada kartu apa namanya belangko kematiannya seperti itu. Jadi itu peristiwa penting. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, yaitu kelahiran, kematian, kawinan, itu dilaporkan. Nah, kemudian peristiwa kependudukan ya, seperti misalnya ada yang pindah datang, kemudian perubahan alamat serta status tinggal,
secara terbatas, itu juga harus dilaporkan. Karena itu berpengaruh kepada perubahan kartu keluarga. Jadi misalnya si A, dulunya alamatnya taruh misalnya di Patalasang, kemudian dia sudah pindah ke Galesong Utara, itu dilaporkan. Jadi pada saat dilaporkan, ya dari alamat Patalasang berpindah ke Galesong Utara, kan di Galesong Utara sekarang alamatnya. Sehingga dalam hal itu juga itu juga muncul di kartu tanda penduduknya kalau datanya berubah, alamatnya berubah. Nah itu manfaatnya besar sekali, karena biasanya di dalam pemberian misalnya bansos ya, bantuan sosial atau bantuan tunai kepada masyarakat, kalau alamatnya itu tidak valid, tidak akan terdaftar seperti itu. Nah, dan saat ini data di Dinas Dukcapil itu yang diakui oleh pemerintah, tidak ada data lain. Data desa, data yang diakui itu adalah data dari Dukcapil, karena data di Dinas Dukcapil itu langsung terkirim ke server pusat, seperti itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa layanan kita ini di Dinas Dukcapil bisa online dan offline. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat ya, Takalar, ya, kalau tidak tidak mau repot ya online saja. Nah, kemudian itu tadi jangan pakai calo, ya, jangan pakai calo, karena calo itu konotasinya jelek dan bisa tidak bagus. Dan sekali lagi bahwa semua gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kami di Dinas Dukcapil di salah satu bidang itu tentang pemanfaatan data dan inovasi ya di kami. Ini barangkali bisa kita sama-sama ya dengan lintas OPD ataupun lembaga yang mau memanfaatkan data kependudukan itu bisa kita lakukan ya. Artinya kita bekerja sama, kemudian secara data atau secara teknis ya, kami Dinas Dukcapil memfasilitasi. Dan pada saat nanti lembaga atau OPD yang mau membuka data kependudukan itu kita bisa berikan, tetapi dengan persyaratan bahwa mendapatkan izin dari Dirjen Capil. Jadi pentingnya ini karena tidak perlu lagi ke Capil untuk memverifikasi data-data kependudukan ya. Kalau lembaga atau OPD yang bersangkutan atau pemerintah desa dan lain-lain, semua itu bisa. Jadi ini harapan saya, semoga ya kami tentang data kependudukan ini semakin bagus dan semakin valid itu datanya, seperti itu. Nah, pemirsa Takalar TV, penting banget nih untuk dicatat dan diingat himbauan dari Bapak Subair yang merupakan PLT Dinas Dukcapil. Nah, di mana masyarakat Takalar ini penting banget untuk selalu mengupdate data-data, apalagi peristiwa-peristiwa penting ya Pak. Nah, selain itu juga updatean ini selain memudahkan masyarakat Takalar, juga memudahkan Dinas Dukcapil dalam mengumpulkan dan mendata masyarakat yang ada di Takalar. Itulah tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Subair. Luar biasa sekali penjelasan dari Bapak yang tentunya menambah informasi terkhusus untuk masyarakat Takalar. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya Miftahul Jana Muhsin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.